Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini saya mau menjelaskan sebuah materi tentang penggunaan aplikasi GeoGebra dalam sebuah materi yang bernama persamaan garis lurus, ya. Persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu bisa kita gunakan secara hitung manual yang sudah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu. Bisa juga kita gunakan dengan cara penggunaan aplikasi GeoGebra. Seperti contoh di sini. Saya punya contoh soal, tentukan gradien sebuah garis yang melalui titik pusat dan titik A-nya adalah 5,8. Yang namanya titik pusat, teman-teman, itu adalah titik tengah-tengah dalam sebuah koordinat kartesius. Titik tengah-tengah dalam sebuah koordinat kartesius itu adalah titik 0,0. Itu yang harus kita ketahui dulu. Ya. Tadi 0,0 dan 5,8. Ini cara mudahnya, ini kita copy paste saja. Kita klik dulu A 5,8. Ternyata nggak dikenal, teman-teman ya. Jadi jangan lupa, biar mudahnya dia bisa menggunakan sama dengan atau bisa menggunakan titik 2 biar dia menjadi sebuah titik, ya. Saya biasa menggunakan sama dengan, ya, menjadi titik 5,8. Tapi dalam sini nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Sebenarnya ada, tapi dia kurang naik ke atas, ya. Jadi teman-teman kalau nggak ada, teman-teman nanti bisa cari sendiri apakah terlalu kerendahan atau terlalu ketinggian. Kemudian tadi sama titik pusat ya. Titik pusat kita bikin 0,0. Jangan lupa, titik pusat itu adalah 0,0. Nah, kemudian permintaan tadi apa? Tentukan gradien ya. Tentukan gradien. Nah, untuk mencari gradien, teman-teman, caranya adalah untuk mencari gradien itu pasti berhubungan dengan garis. Kita buat dulu garisnya ya. Cara membuat garis, 3 bar sebelah kiri, klik, kemudian pilih yang atas. Ya, A ke B. Oh ya, sebelum itu, bagi teman-teman yang masih menggunakan bahasa Inggris, kalau kesulitan, bisa teman-teman rubah ke pengaturan ya. Caranya ada pojok kanan atas, garis 3, kemudian pilih pengaturan, kemudian pilih bahasa ya, kemudian cari bahasa Indonesia. Nanti langsung otomatis berubah ke bahasa Indonesia. Lalu terbentuk garisnya adalah, langsung teman-teman, terbentuk garisnya 8x min 5y sama dengan 0. Ya, maka untuk mencari gradiennya, pilih bar keempat ya, bar keempat dan baris kedua, yaitu garis jajar, bar keempat sebelah kanan, bukan yang kiri tadi ya, bar keempat sebelah kanan, pilih kemiringan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya slope, ya, pilih kemiringan, klik, muncul nanti kemiringannya adalah 1,6. Tapi karena mungkin nanti di jawabannya itu bukan desimal ya. Kenapa bukan desimal? Karena kalau yang hitungan manual, dia nanti akan berupa pecahan. Mana yang senilai dengan 1,6? Coba kita lihat. 5 senilai nggak dengan 1,6? Nggak senilai kan? Karena 5 itu adalah bilangan bulat. Sedangkan 1,6 itu adalah bilangan desimal. Otomatis yang 5 itu nggak mungkin, 8 itu nggak mungkin. Yang mungkin adalah 8/5 atau 1/4. Caranya bagaimana? Kita cari dengan kalkulator, teman-teman. Kita cari dengan kalkulator. Kira-kira yang setara dengan 1/6 itu berapa? Yang setara dengan 1/6. Coba kita lihat 8 dibagi 5. Ya, ternyata yang benar adalah 8/5. Itu 1,6. Kalau seandainya tadi ya 1/4, maka nanti muncul 0,25. Maka yang tepat itulah ya adalah jawaban yang A. Gitu cara mengerjakannya ya. Kemudian nomor 2. Tentukan gradien sebuah garis yang melalui titik C 3,7 dan negatif 4,7. Ini ada 2 titik, teman-teman ya. Ada 2 titik. Kita hafalkan dulu titiknya 3,7 dan negatif 4,7. Caranya kita copy paste saja. 3,7. Ini kita hilangkan dulu, caranya kita refresh saja ya. 3,7 bisa? Oh enggak. Jadi jangan lupa pakai tanda sama dengan. Ya. Kemudian dengan 4, berapa tadi itu? Negatif 4, negatif 7. Ya. Kita buat dulu titiknya.
Nggak mau juga, jangan lupa pakai sama dengan. Nah, karena nggak ada, ini kita zoom in dulu ya. Sorry, zoom out. Nah, muncul kedua titiknya. Kemudian kita bikin garis tadi ya. Bar 3 sebelah kiri, kemudian pilih garis. Nah, muncul garisnya, kemudian pilih gradiennya. Muncul angka 2. Maka yang jawaban benar adalah 2. Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 3, tentukan gradien dari sebuah garis 3x sama dengan 9y tambah 15. Ini tinggal kita copy paste. Kita kirimkan di sini. Kita refresh ulang. Kita taruh sini. Nah, tinggal enter ya, tinggal enter maka muncul garisnya. Kalau garis lebih mudah ya, nggak usah kita plotting titiknya. Langsung muncul garisnya, kemudian kita cari kemiringannya, 4 bar sebelah kanan, pilih kemiringan, klik garisnya, muncul 0,33. Yang start dengan 0,33 yang mana teman-teman? Negatif 3 nggak mungkin, 3 nggak mungkin. Karena yang mungkin itu adalah 1/3 atau negatif 1/3. Ya, kita cari pakai kalkulator. Negatif, oh sorry, 1/3. Oh ya, 0,33. Tapi dia positif atau negatif tandanya? Positif. Maka yang benar adalah 1/3, bukannya negatif 1/3. Ya, maka jawaban yang tepat adalah 1/3. Sorry. Kemudian yang berikutnya, jika B sejajar dengan D, dengan B-nya itu melewati titik J negatif 2,5 dan K-nya itu 2,6. Tentukan gradien garis D. Guys, perhatikan, jika B sejajar dengan D melewati J dan K. Berarti yang diketahui itu teman-teman adalah garis B. Setelah kita tahu garis B, nanti bisa kita cari gradien garis D. Kita plotting dulu garis B-nya. Ya. Kita bikin plottingnya dulu. Ini kita hapus saja. Nggak mau ya. Perlu pakai sama dengan. Kemudian buat lagi. Nah. Tuh, J sama K kan. Kemudian bisa kita plotting garisnya. Sorry, bikin garisnya ya. Bar ketiga sebelah kiri. Kita bikin garisnya sip. Nah, ini saya tarik ke atas dulu biar enak. Nah, tinggal kita cari kemiringannya. Kemiringannya ini berapa? 0,25. Guys, karena 0,25, dia mintanya sejajar kan? Permintaannya sejajar. Karena sejajar, ya udah. Mudahnya kalau sejajar dan dia nggak ada titik lain kan? Cuman ada 2 titik ini aja. Berarti cara mudahnya adalah pilih bar keempat, pilih garis sejajar. Pilih bar keempat sebelah kiri, pilih garis sejajar, kita klik garisnya, kita klik garis sembarang. Maka muncul, belum muncul kemiringannya. Tinggal kita cari lagi kemiringannya. Muncul kemiringannya juga adalah 0,25. Guys, karena sejajar, kemiringannya itu akan sama kan? 0,25 dan 0,25. Yang start dengan 0,25 itu berapa? Yaitu 1/4. Kalau kita hitung pakai kalkulator. Jadi biar mudahnya teman-teman yang pakai aplikasi GeoGebra, kalau andai kata jawabannya pecahan, kita hitung saja pecahannya itu dengan kalkulator. Simpel ya. Kemudian jika C tegak lurus dengan D-nya itu melewati titik A 5,8 dan B-nya itu 3,7. Tentukan gradien garis C. Ya udah, ini tinggal kita plotting lagi ya. Tinggal kita plotting. Kita masukkan titik A, kemudian kita masukkan lagi titik B, ya. Setelah kita masukkan titik B, muncul nggak ada ya? Kita zoom out dulu, cara kita drag aja, zoom out. Nah, muncul titik A dan B, kemudian kita bikin garisnya dulu, ya. Nah, karena tadi request soalnya itu adalah tegak lurus ya, guys.
Jadi kalau sejajar karena dia nggak ada titik lain, jadi kita bikin garisnya. Tadi kan kita bikin garisnya, kemudian cari kemiringannya, kemudian cari garisnya sejajar, kemudian cari lagi kemiringannya. Itu. Tapi kalau yang tegak lurus, cara mudahnya gini, hampir sama ya. Kita cari dulu bentar. Langsung kita bikin aja ya, kita bikin garis tegak lurusnya. Dari titik ini, dari garis ini ke titik sembarang, terserah mau titik yang mana. Saya ke sini ya. Nah, nanti langsung kita cari gradiennya. Jangan pakai gradien garis yang ini ya, tapi gradien garis yang tegak lurusnya. Pilih bar keempat, pilih kemiringannya, kita klik, maka muncul kemiringannya hasil adalah 8. Gitu. Ya, kemiringan adalah 8. Ada jawaban 8 di sini? Sip 8 ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman cari gradien yang sudah diketahui, jangan ya. Tapi cari gradien yang akan kita tanyakan, yaitu gradien yang tegak lurus. Gitu. Jadi kalau yang seandainya sejajar, teman-teman saya ajarkan ulang. Kalau yang sejajar berarti klik garisnya, pilih garis sembarang, terserah ya. Pilih garis sembarang, kemudian cari kemiringannya langsung. Bukan yang diketahui, tapi yang ditanyakan. Nah, muncul kemiringannya negatif 0,13. Nanti tinggal kita cari, kita sesuaikan dengan jawaban yang ada dalam pecahannya. Kemudian, jika F tegak lurus dengan G, dengan F melewati titik pusat dan M 4,7. Jadi F-nya itu melewati titik pusat. Tadi kan titik pusat kita bahas adalah 0,0. M-nya 4,7. Tentukan gradien garis G ya yang tegak lurus dengan F. Nggak usah pusing-pusing. Ini kita plotting garis M ya. Kita plotting garis M dan titik pusat ya. Jangan lupa melewati titik pusat. Kita plotting garisnya. Titik pusatnya 0,0. Nah, nggak ada kan M-nya? Kita drag lagi, muncul M-nya. Langsung kita bikin garisnya ya guys. Kita bikin garisnya. Nah, kemudian dia ada titik lain nggak si G itu? Nggak ada ya, nggak ada titik lainnya. Berarti tinggal kita sembarang aja teman-teman. Tinggal kita sembarang saja. Cari garis tegak lurus, klik garisnya, klik garis titik sembarang. Misalkan di sini titiknya ya. Kemudian tinggal kita cari gradiennya. Bar keempat sebelah kanan, cari kemiringan yang ini ya, yaitu kemiringan garis G, bukan kemiringan garis yang sudah kita cari pertama kali. Kita plot garis yang ditanyakan terakhir, maka muncul kemiringannya adalah negatif 0,57. Negatif 0,57 dalam hitungannya itu setara dengan negatif 0,74. Itu ya, negatif 0,74. Lanjut ke dua nomor lagi. Tentukan persamaan garis yang melalui 2,4 dan sejajar terhadap persamaan garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Guys, ini nggak usah pusing-pusing. Jadi ini kita klik saja garisnya. Kita klik garisnya. Kita refresh ulang. Ya, kita refresh ulang. Copy paste. Kemudian tadi kalau nggak salah ada sebuah titik ya. Ya, kita plotting garisnya ya. Sorry, kita plotting titiknya ke gradien ini. Nah, dia kan tadi sejajar atau tegak lurus perintahnya? Sejajar ya. Kalau sejajar, seperti tadi, mencari gradien garis, mencari persamaan garis sejajar, kita klik bar keempat ya. Bar keempat, pilih garis sejajar. Klik garisnya, tinggal klik titiknya. Ini kalau yang ada titik. Kalau yang nggak ada titik, kita sembarang saja ngerjainnya. Gitu. Ya, baru nanti muncul persamaannya adalah 3x tambah 2y sama dengan 14. Ini ya, jawabannya D. Yang terakhir, tentukan bentuk persamaan garis yang melalui titik K negatif 7,0 dan L-nya 0, negatif 4. Ini kita ulang dulu. Nah, nggak muncul K-nya, berarti tinggal kita kasih sama dengan, nah muncul K-nya. Negatif 7,0 dan L-nya adalah 0, negatif 4. Kita copy paste. Bentar ya. Kita klik sama dengan.
Nah, untuk mencari persamaan garisnya, teman-teman, mudahnya adalah seperti tadi. Kalau pengen kita cari garis, yang ini ya. Kalau kita pengen cari garis, pilih bar ketiga. Mencari persamaan garis tegak lurus dan sejajar, bar keempat. Mencari gradien, bar keempat sebelah kanan. Itu mudahnya ya. Oke, ini kita pilih garis yang melalui 2 titik. Kita klik. Nah, itu. Maka muncul persamaannya adalah 4x tambah 7y min 28. 4x tambah 7y min 28. Kok nggak ada? Nah, teman-teman, ini penyesuaian ya. Ini kita sesuaikan. Ini coba kalau kita olah, teman-teman. Ya. 4x tambah 7y min 28 ya. 4x tambah 7y sama dengan min 28. Teman-teman, caranya begini. Kira-kira biar akan sama dengan jawabannya, ini tinggal kita putar balik aja, teman-teman. Kita putar balik posisinya. Negatif 28 kalau dibalik jadi positif 28. Sama dengan 4x kalau dibalikin jadi negatif 4x. Positif 7y kalau dibalikin jadi negatif 7y. Sama kan? Nah, gitu. Jadi poin dari Mister, untuk menentukan bahwa mencari garis atau mencari gradien atau mencari persamaan garis sejajar atau tegak lurus, perhatikan. Kalau mencari garis, pilih bar ketiga. Ya, mencari persamaan garis tegak lurus atau sejajar, bar keempat. Mencari gradien, bar keempat sebelah kanan. Itu poinnya. Ya, mungkin cukup sekian dari Mister. Nanti tolong dikerjakan UH-nya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.